Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Ya. Seperti kita ketahui bahwa di masa pandemi ini memang kita mengadakan perkuliahan secara daring atau secara online. Jadi untuk saat ini perkuliahan untuk pertemuan pertama yaitu algoritma dan pemrograman akan saya sampaikan secara online. Oke, saya langsung share screen saja. Oke, sudah kelihatan ya? Nama Randy dan teman-teman mahasiswa sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, di layar ada, Sebentar lagi baterai. Oke, udah kelihatan ya? Oke, jadi untuk pertemuan sekarang kita akan masuk ke dalam mata kuliah yang namanya adalah algoritma dan pemrograman. Jadi algoritma dan pemrograman ini merupakan mata kuliah yang paling esensi atau mendasar di dunia ilmu komputer. Jadi kalau nanti teman-teman kuliah di Akademi Telkom Jakarta atau nanti menjadi IT Telkom Jakarta, di Telkom University, di ITB, di UI, di UPN, pasti akan mendapat namanya mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nanti namanya beda-beda. Ada yang namanya praktek dan dasar pemrograman, ada juga yang namanya praktek algoritma, misalkan itu nggak masalah. Tapi esensinya ini adalah nanti teman-teman akan belajar mata kuliah ini ada 3 struktur algoritma yaitu looping, selection, kemudian sequence, kemudian nanti belajar prosedur function. Tentu saja kita akan mulai praktek ngoding. Ngoding itu apa? Ngoding itu istilah yang kita kenal nanti untuk praktek membuat program di komputer. Contohnya seperti apa? Mungkin teman-teman bisa lihat ada aplikasi namanya katakanlah tokopedia.com, bukalapak.com, itulah aplikasi yang dibuat oleh coding atau bahasa komputer. Itu dibuat oleh yang namanya programmer. Oke. Saya sebut saja misalkan mata kuliahnya praktik dan dasar pemrograman. Sebenarnya nanti tadi kalau ada istilah algoritma dan pemrograman itu tidak masalah, itu hanya namingnya saja yang berbeda, tetapi esensinya nanti akan sama. Oke, perkenalan dulu teman-teman mahasiswa baru, Randy dan kawan-kawan yang lain. Saya selaku pemangku mata kuliah ini, nama saya Ade Rahmat Iskandar. Nanti untuk keperluan email atau tugas silahkan nanti bisa submit di ader.akatel@gmail.com. Sebenarnya ada untuk email institusi ya di ader@akademitelkom.ac.id. Tapi untuk keperluan kita nanti pengerjaan tugas atau yang lain mungkin saya lebih share ini adalah saya buatkan khusus email mahasiswa. Misalkan saya khusus buat email untuk yang riset get.net untuk yang lainnya. Jadi udah diperuntukkan nanti supaya kita komunikasi via emailnya lebih sistematis. Kemudian saya buat blog duniaedukasi.blogspot.com. Ini biasanya berisi sampel-sampel programming yang saya share, nanti teman-teman bisa download, mungkin bisa sharing nanti materi di artikel di sini. Oke, bidang penelitian saya adalah data warehouse, data science, information system sebenarnya masuk ya. Oke, ini adalah beberapa buku yang alhamdulillah udah saya tulis dari 2008. Ini ada berhubungan dengan .NET, kemudian ini yang dua tahun kemarin dasar-dasar pemrograman .NET ini dari penerbit Alex Media Komputindo yang Kompas Gramedia Group. Kemudian ini yang terbaru kemarin baru ditulis adalah menguasai pemrograman berorientasi objek dari penerbit Informatika. Jadi mata kuliah kita itu nanti akan memakai buku-buku yang ada toolsnya itu yang sifatnya memang toolsnya itu udah lama tapi masih dipakai dan ada yang kebaruan. Nah, contoh yang ditulis di 2 buku ini adalah kedua tools yang memang kebaruan. Artinya beberapa perusahaan atau enterprise yang sekarang dipakai itu memang udah menggunakan skala pemrograman ini. Oke, itu saja. Assessment dan scoring seperti biasa teman-teman nanti akan harus mengikuti UTS atau UAS. Ini scoringnya 30%. Nanti ada project, karena kita di programming ini berhubungan dengan informatika, nanti itu harus praktek. Jadi teman-teman intinya nanti harus paham cara membuat
program. Jadi nanti kalau teman-teman kuliah di jurusan sistem informasi, Mas Randi dan teman-teman yang lain, misalkan di sini di Akademi Telkom jurusannya D3 Teknik Telekomunikasi, atau teman-teman nanti di IT Telkom Jakarta jurusannya ada sistem informasi, teknik informatika, teknologi informasi, itu adalah rumpun ilmu komputer. Artinya memang kita harus punya skill sebagai programmer atau harus bisa ngoding gitu. Makanya nanti ujung-ujungnya nanti ada project di sini. Projectnya 20%, kemudian ada tugas atau kuis. Berarti tugasnya ini individual ya. Project nanti kan bersama, bisa aja 3 atau 4 orang itu dalam satu kelompok. Kuis 20%. Untuk kehadiran tidak dimasukkan ke dalam komponen penilaian, tetapi nanti teman-teman itu akan masuk, teman-teman wajib input. Kalau kita di grupnya Telkom itu pakai aplikasi Grasias ya, jadi itu wajib di Grasias itu data kehadirannya terrecord nanti, misalkan dengan presensi menggunakan QR code kan teman-teman, atau menggunakan RFID, itu nanti harus nanti di atas 75% untuk bisa mengikuti UTS dan UAS. Aturan perkuliahan, toleransi keterlambatan 15 menit, ini adalah untuk yang on-site kemarin ya, di masa pandemi ini nanti mungkin kita sesuaikan. Apakah 15 menitnya itu dari masa teman-teman nanti join ke aplikasi Zoom-nya yang kita sediakan. Sebenarnya untuk aplikasi yang lain mungkin nanti akan digunakan e-learning menggunakan LMS Moodle juga, insya Allah nanti. Yang sudah kita lakukan juga menggunakan Edmodo dan Google Classroom ya. Saat ini menggunakan Zoom mungkin masih lebih interaktif ya. Jadi kita akan menggunakan Zoom. Kemudian teman-teman biasanya kalau di dalam kelas ini boleh misalkan kita aktif, nanti bertanya apapun boleh di skip dosen yang lain menjelaskan. Untuk teman-teman yang nanyakan kurang paham boleh silakan. Tapi maksudnya tidak ribut atau mengobrol di luar hal yang lain. Handphone, alat komunikasi di silent ya, supaya kita sama-sama jalannya perkuliahan tidak terganggu meskipun online. Kemudian tentu saja mengikuti aturan yang ada di institusi. Misalkan kalau kita di grupnya Telkom, biasanya kita harus memakai seragam ya, sama seperti teman-teman mahasiswa, misalkan Senin sampai Selasa Rabu harus menggunakan seragam, sama seperti kami pun para dosen memakai seragam juga. Misalkan Senin itu pakai seragam semua pegawai Telkom Group, baik di Telkom Pusat atau yang lainnya. Kemudian Selasa kita menggunakan katakanlah seragam hitam, abu-abu, kamis merah, itu adalah. Jadi teman-teman nanti ini adalah aturan yang ada di institusi. Jadi silakan diikuti. Mungkin nanti kebijakannya ini berhubungan dengan BAA. Oke. Oke, kita masuk ke dalam materi dari algoritma dan pemrograman. Gini teman-teman, belajar pemrograman itu menurut saya suatu bidang yang memang menarik ya. Saya sedikit benchmark ke teman-teman. Teman-teman lahir di era milenial ya. Jadi zamannya memang sudah IT itu. Zaman saya dulu sebelum IT, bidang informatika itu apa gitu, yang saya bayangkan. Tapi ketika saya yakin saya ingin kuliah di informatika, saat itu berasumsi ingin bekerja di dunia telekomunikasi, dan alhamdulillah ternyata sekarang kesampaian masih di lingkup Telkom Group ya. Tapi memang di bidangnya saya khusus untuk melakukan penelitian mungkin ya, dan sebagian pengajaran gitu. Kemudian itu adalah bidang yang memang lagi in dan tidak akan pernah padam gitu. Jadi kalau teman-teman kuliah di sistem informasi, di bidang apapun pasti embed, bukan hanya misalkan di bidang telekomunikasi, di pemerintahan, BUMN yang lain. Sampai kalau kita lihat, semua bidang katakanlah yang pinggir jalan, kalau kita lihat mungkin di Jakarta seperti pasukan oranye itu, kalau misalkan sudah melakukan pembersihan, dia harus dipoto gitu ya. Kemudian itu untuk direportkan ke servernya, nanti ke server di DKI, ke pemerintahan. Oh, sini evidence-nya ada, oke melakukan foto. Itu adalah semuanya dilakukan dengan programming gitu. Nah, untuk algoritma pemrograman ini sebenarnya ada beberapa tools. Ini kita akan pakai NetBeans 82. NetBeans 82 ini adalah buku yang saya tulis menggunakan NetBeans 82. Ini menggunakan .NET. Kemudian software yang sudah lama, katakanlah, ini jadul. Ini menggunakan aplikasi Pascal, dan teman-teman ini sangat kecil. Ini bisa di-download di handphone, kita bisa langsung coding di handphone, bisa juga di laptop. Ini hanya 8 mega. Nanti kalau zaman saya kuliah ini masih menggunakan ini. Ini sebenarnya untuk memahami konsep dasar
ini udah cukup. Tetapi nanti saya ingin teman-teman akan fokus kita di algoritma pemrograman ini. Insya Allah dari mulai pertemuan 2 sampai 14 nanti kita akan coding semuanya di NetBeans. Kenapa? Di Java. Kenapa? Supaya teman-teman nanti ketika belajar OP, nanti Java-nya udah paham. Ketika nanti belajar Android, untuk coding Android yang mobile, itu teman-teman konsep OP-nya udah kena juga. Ketika teman-teman jadi data scientist yang lain, yang notabene kebanyakan menggunakan konsep OP, teman-teman udah paham. Jadi kalau misalkan ganti tools, katakanlah dengan Python atau dengan yang lain, itu tidak bingung lagi. Yang kedua, ini adalah Visual Studio atau dikenal dengan .NET ya. .NET itu sebenarnya cukupin gini. Kalau Java itu sifatnya open source. Open source itu apa? Open source itu adalah free, artinya si kode sumbernya bisa kita modifikasi. Kalau kita bangun di Java, kemudian kita implementasikan, teman-teman katakanlah masih mahasiswa buat project nih, kemudian dievaluasi oleh tim, katakanlah pemerintahan, itu tidak akan menjadi masalah walaupun teman-teman tidak punya license-nya, karena sifatnya open source. Tapi kalau misalkan kita menggunakan produknya Microsoft, memang ini terkenal reliable, handal, bagus security-nya yang lain, bebas bug gitu ya mungkin. Tapi memang ini sifatnya adalah berbayar. Makanya kalau .NET itu mungkin biasanya yang pelanggannya adalah industri-industri pemerintahan, kemudian BUMN yang memang lisensinya biasanya sangat mahal ya. Jadi biasanya kemudian aplikasi yang lainnya. Nanti kita akan belajar perbandingannya seperti gini. Teman-teman ketika nanti ada beberapa katakanlah project yang memang bisa diimplementasikan menggunakan open source, tapi kalau misalkan teman-teman bisa melakukan katakanlah coding yang berbasis license, itu teman-teman bisa juga. Yang terakhir, Pascal. Tentu ketiga tools ini saya akan hanya kenalkan di awal saja. Untuk pertemuan 2 dan selanjutnya, kita akan fokus satu saja. Misalkan menggunakan Java NetBeans saja, supaya nanti teman-teman pahamnya satu. Jadi kalau misalkan kita belajar satu kendaraan, katakanlah nih, di kendaraan katakanlah mobil yang coupling, kita satu dulu saja, misalkan di apa nih, di Xenia dulu saja. Tapi sampai tahu dari dalaman, cara misalkan ganti oli sampai yang lainnya, teman-teman paham. Jadi kalau ada hal-hal yang kecil, misalkan yang error, itu teman-teman tahu permasalahannya. Kecuali mungkin masalah injection yang lain, itu memang berhubungan dengan di dalam programmingnya. Itu adalah urusan, namanya itu adalah vendor. Jadi, kayak ini sedikit snapshot teman-teman. Belajar algoritma itu adalah, ini awalnya adalah dari bahasa beraras rendah. Jadi komputer itu yang kita ketahui canggih ini sebenarnya dia itu hanya mengikuti instruksi kita. Jadi dia hanya kenal istilahnya 0 dan 1. Teman-teman nanti akan belajar di mata kuliah biasanya organisasi komputer ya. Itu belajar nanti dari bit, byte, sampai kenapa sih komputer bisa ngerti bahasa kita itu. Itu nanti dia yang dari bahasa 0 dan 1 ini diterjemahkan, nanti ada yang namanya interpreter dan compiler, sehingga bisa jadi ke bahasa manusia. Ini saya ambil contoh gambar aja nih, Bill Gates ya. Jadi Bill Gates itu kenapa bisa menjadi orang yang kaya, mungkin kalau dulu orang ketiga kaya di dunia, atau orang kaya di dunia, karena dia sebenarnya paham dengan aplikasi aja, seperti Bill Gates yang kita kenal, kemudian Steve Jobs yang membuat Apple, kemudian yang sekarang di Indonesia itu banyak juga yang orang IT itu, seperti yang membuat Bukalapak itu adalah Ahmad Zaki itu. Ahmad Zaki itu adalah kalau nggak salah 2004 ya, itu satu fakultas waktu saya di ITB, waktu saya S2. Itu adalah banyak yang mahasiswa sekarang itu luar biasa menurut saya di zaman milenial ini. Seperti Bukalapak itu kan dia dengan bikin aplikasi marketplace sehari itu bisa miliaran omsetnya, dan dia hanya mengambil beberapa persen dari para pelapaknya saja, dan dia bisa udah menjadi milioner muda gitu. Dan itu adalah dari codingan gitu. Ini adalah implementasi code teman-teman. Jadi misalnya implementasi code-nya itu tadi dari bahasa aras rendah dikonversi dengan compiler dan interpreter. Kemudian nanti kita coding menggunakan tadi bahasa katakanlah Java itu NetBeans contohnya .NET, tadi Python, PHP, misalkan untuk web, dan yang lain. Teman-teman nanti kalau kita belajar bahasa programming sangat banyak, tapi intinya kalau teman-teman sudah bisa di dalam satu bahasa, ke dalam bahasa yang lain akan sama. Misalkan ini, Randy atau teman-teman yang lain sudah bisa mengendarai motor, katakanlah
jenis X. Ketika kita mengendari ke yang lain, kita akan tahu fungsinya kan. Mungkin kalau misalkan dari metik ke manual, oh ini ternyata harus menggunakan kopling, ini harus menggunakan apa. Paling gitu ya. Kita belajar mungkin hanya 1-2 minggu, sama dengan programming. Mungkin kita pelajari 1-2 minggu, tapi kedepannya nanti semuanya akan sama. Sama dengan kendaraan yang lain. Misalkan di mobil. Mobil kalau misalkan kita belajar satu mobil, ke mobil yang lainnya akan bisa. Karena karakteristiknya sama. Itu akan sama dengan seperti itu, teman-teman. Oke, kita masuk ke definisi algoritma dan pemrograman. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan algoritma? Ini teman-teman karena belajar algoritma pemrograman harus tahu dulu apa artinya algoritma, apa artinya pemrograman. Karena ini adalah seperti sama tapi berbeda. Jadi kalau algoritma itu adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang logis. Ini intinya teman-teman harus tahu, logis, yang disusun secara sistematis. Ini kita kenal nih ada Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ini jadi 760 Masehi sampai 840 Masehi ya. Sebenarnya cendekiawan Muslim, Al-Jabar, ahli Al-Jabar ya. Jadi memang kalau di Eropa kan sulit menyebutnya, mungkin jadi dipelesetin Al-Khwarizm. Jadi kalau misalkan kita kenal algoritma, ya memang ini adalah bakarnya dari cendekiawan Muslim. Kemudian kalau programming, sebenarnya intinya kita belajar struktur, katakanlah sintak dari suatu bahasa pemrograman. Atau dengan kata lain, hasil dari algoritma tadi kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Saya kasih contoh yang simpel. Gini teman-teman, misalkan kita akan buat suatu algoritma untuk membuat mie instan, mie rebus itu ya. Teman-teman tahu kan, mungkin yang pertama apa? Katakanlah nyalakan air mendidih sekitar mungkin 2-3 menit. Itu kan langkah 1 ya. Langkah kedua katakanlah masukkan mie-nya. Langkah yang ketiga katakanlah campur tiriskan mie dan aduk dengan bumbu. Langkah yang keempat adalah mungkin dinginkan sebentar lalu makan. Dan itu adalah langkah algoritma. Itu sebenarnya hal yang simple, tapi nanti kalau kita di dalam algoritma ini kita akan bikin aplikasi buat kalkulator, aplikasi penggajian, aplikasi apapun yang rumit, asal algoritmanya sudah diketahui, itu sebenarnya bisa kita implementasikan. Oke, itu tadi saya singgung teman-teman, ada yang disebut dengan compiler, ada yang disebut dengan interpreter. Jadi kalau compiler itu, jadi teman-teman nanti bisa lihat, misalkan katakanlah Pascal masuknya ke apa? Pascal ini saya sebut kalau ke teman-teman kalau dari algoritma itu bahasa yang paling mudah di dunia itu, karena Pascal itu sederhana, itu adalah nanti dia akan di-compile dulu, berbentuknya menjadi Excel, nanti kemudian dijalankan satu, itu biasanya Pascal. Tapi kalau interpreter, itu adalah dibaca per line. Misalkan gini, kita akan nanti kasih sampel codingan menggunakan Java, ketika kita di Java salah coding, dia langsung di-highlight merah. Sampai dengan di .NET itu, dia artinya menggunakan interpreter. Jadi ketika dieksekusi, nanti udah berbentuknya kelas-kelas. Jadi memang Java menggunakan konsep interpreter dan compiler. Yang mana sih yang paling baik? Ya, sebenarnya tergantung dari bahasanya, tidak ada masalah misalkan yang compiler lebih baik atau interpreter lebih baik. Di dalam kenyataannya bisa dua-duanya disatukan. Misalkan konsep interpreter dan compiler diadopsi oleh Java, nanti menggunakan namanya JVM. Nanti kita akan kenal lebih lanjut. Ini supaya tidak terlalu bingung saja. Oke, kita sekarang perkenalan dengan jenis-jenis bahasa pemrograman apa aja, supaya kita tahu nanti teman-teman. Jadi mungkin misalkan teman-teman nanti di algoritma programannya di kampusnya, kok saya belajar algoritmanya dengan Pascal ya, kok saya dengan C gitu ya. Oh saya dengan C++ gitu. Oh saya kok udah pakai Java. Oh saya pakai .NET, tidak masalah. Jadi misalkan standar yang umum dipakai itu adalah Pascal dan C gitu ya. Jadi ketika ada yang menulis buku dengan algoritma dengan Pascal dan C itu, misalkan Pak Rinaldi Munir itu beliau sangat pakar, dosen di ITB, maka bahasa Pascal yang dulu diajarkan sampai sekarang, konsep algoritmanya akan sama. Jadi terinspirasi dari beliau 2019 kemarin itu saya buat bukunya Dasar Pemrograman dengan .NET. Artinya apa? Itu sebenarnya algoritma dan pemrograman, tapi saya harus menggunakan .NET supaya ada pembeda bahwa saya menggunakan
katakanlah metodenya baru gitu, ini pakai .NET. Tapi sebenarnya esensi dari Pascal yang lain akan sama. Ini misalkan kalau dulu ini ada dikenal dengan COBOL, ini zaman saya kuliah dulu waktu S1 nih. Sekarang mungkin orang udah jarang pakai ini. Fortran, Prolog untuk menurut sekarang ini mungkin orang menggunakan pakai Java atau pakai Python bisa. Python itu aplikasi beberapa kawan saya kira membuat aplikasi seperti Minecraft yang banyak dipakai oleh anak-anak sekarang itu bisa menggunakan Python. Saya dan kawan pernah mengoprek gitu ya, itu membuat aplikasi menggunakan Python untuk membuat aplikasi Minecraft gitu ya. Walaupun memang hanya untuk simulasi. Kalau misalkan kita di extend Minecraft-nya udah punya orang. Artinya kalau kita membuat karya baru, memang kita harus punya kekhasan baru lagi kayak tadi supaya memang kita tidak plagiat gitu. Tapi dengan yang mirip artinya bisa itu. Kemudian bahasa pemrograman umum nih Pascal, Basic, C, Assembler tadi bahasa mesin ya. Mungkin teman-teman yang jurusannya di teknik komputer itu yang mungkin mereka akan belajar bahasa mesin kayak tadi ya, bahasa nanti untuk PLC, bahasa untuk katakanlah IoT, seperti yang kita kenal kan kalau kita naik busway kan gini teman-teman. Kenapa kalau kita naik busway, si busway itu atau misalkan kita lagi di halte busway-nya, kenapa kita akan tahu di LCD-nya itu adalah 3 menit lagi akan nyampe di busway, dan memang rata-rata itu tepat gitu. 5 menit lagi ini katakanlah kali dari pasar baru menyampe gitu. Dia pakai konsep IoT gitu. Kemudian nanti ngirim ke servernya, oke udah datang gitu ya. Itu biasanya ini menggunakan konsep-konsep yang berhubungan dengan bahasa mesin salah satunya. Bahasa tingkat tinggi itu disebut bahasa manusia, Pascal, C, tadi menggunakan Android, kemudian yang lainnya. Bahasa generasi 4 dulu istilahnya ini Visual Basic 6.0, ini sudah tidak ada zaman sekarang. Saya kira karena ini zaman terakhir saya kuliah itu, waktu saya dan kawan sempatlah bikin software house itu. Kalau zaman anak sekarang mungkin namanya startup ya. Jadi dulu kita waktu zamannya S1 kan zaman dulu jadi dosen S1 masih bisa. Makanya kita membuat software house, alhamdulillah kita membuat beberapa aplikasi project, misalnya aplikasi untuk apotek, untuk hotel, untuk apa. Kita jual lah, walaupun dulu zaman mahasiswa, zaman baru lulus S1, 2/3 memang menarik karena asal kita punya skill programming sebenarnya di dunia IT itu, insya Allah kemampuan skill itu banyak digunakan. Ini dulu saya masih coding pakai Basic 6, Delphi 6, Foxtrot. Sekarang berubah tadi jadi .NET ya. OP, nah OP ini yang perlu teman-teman nanti konsep di sini saya saranin nih, karena semua core-nya nanti untuk programming sekarang memang basisnya di sini nih, di Java, di .NET. Mungkin jadinya saya tidak tuliskan Python, nanti saya tuliskan di dalam satu next programming berikutnya yang lagi tren apa gitu ya. Web programming, ini kemampuan terhadap web nih perlu teman-teman kuasai nih, karena ini salah satu yang banyak digunakan sampai sekarang. Misalkan menggunakan PHP untuk yang open source, ASP atau ASP.NET dari Microsoft yang license. Ini misalkan contohnya kita bangun aplikasi ya tadi bukalapak.com, tokopedia.com, pokoknya yang .com, .net itu adalah aplikasi web programming. Itu yang kita harus menguasai bahasa programming. Oke. Bahasa web programming. Oke, ini adalah apa sih development tools atau istilah lain dari bahasa pemrograman yang kebaruan nih yang perlu kita pahami supaya kalau teman-teman nanti mungkin sebelum lulus udah punya skill ini, katakanlah teman-teman bisa magang di industri, teman-teman bisa buat project, teman-teman bisa buat startup. Jadi sebelum lulus itu pengalamannya udah bagus, kemudian udah bisa insya Allah menghasilkan uang sendiri. Kemudian ketika misalkan lulus nanti mungkin bisa di-hire perusahaan unicorn atau yang lain, atau di BUMN atau yang lainnya. Ini saran saya ya, jadi beberapa bisa menulis buku ya dari 2008, itu adalah implementasi dari project. Saya kira teman-teman perlu konsen di sini pertama adalah di OOP ya. OOP ini sangat penting nih. Core-nya kalau kita OOP bisa belajar langsung, saya saya saranin menggunakan NetBeans ya. Walaupun nanti kita bisa menggunakan Eclipse, kita mesti menggunakan Notepad, tapi memang saya saranin nanti di sini kita bisa membuat UI application-nya. Kemudian .NET ya, jadi ada juga .NET tadi yang saya sampaikan. .NET itu grupnya Microsoft. Misalkan kalau disebut dengan Microsoft Visual Studio 2010, artinya di dalam satu programming itu, bundle itu,
itu ada Visual Basic.NET 2010, Visual C++.NET, kemudian ada Visual C#, kemudian ada ASP.NET gitu. Ini perlu kita kuasai. Kemudian Android ini bisa sangat tren, tapi core-nya Android itu adalah Java. Jadi kalau kita mau menguasai Android yang baik, tentu kita harus memahami Java yang baik. Memahami OP yang baik, kita memahami algoritma dan pemrograman yang baik. Jadi algoritma pemrograman ini posisinya ada di sini, teman-teman. Itu adalah core, makanya disebut jantung informatika. Kalau algoritma dan pemrogramannya sudah bagus, maka teman-teman belajar yang lain seperti saya sampaikan tadi ilustrasinya. Teman-teman udah bisa mengendarai motor di sini nih katakanlah. Kemudian udah live lah. Kemudian udah punya SIM lah mungkin kalau zaman sekarang ya. Nah, ketika teman-teman disuruh misalkan dari katakanlah Jakarta Timur, Jakarta Barat ke Tangerang, itu kan akan tentu lincah, ada polisi juga biasa saja karena memang kemampuannya ini ada, kemudian ada operasi biasa saja, ada yang itu sama dengan di programming itu. Jadi artinya untuk menjadi programmer yang handal itu harus menguasai dari programmer prerequisite yang bawah tadi, algoritma dan pemrograman, struktur data, baru nanti ke OP, baru nanti masuk web programming, baru masuk di mobile di sini. Mobile di sini ada menggunakan Android, ada menggunakan mungkin dari Apple ya, karena konsepnya berbeda, PhoneGap atau yang lain. Kemudian di sini adalah web programming yang tadi saya sampaikan ya. Programming itu sebenarnya web programming itu sudah tren dari zaman dulu ya. Dulu ketika tahun 2000-an itu memang sudah tren. Dulu saya sempat bangun aplikasi CMS ketika tahun 2000 menggunakan PHP. Dulu belum tren zamannya seperti Bukalapak, Tokopedia. Tapi udah bisalah bikin aplikasi untuk jualan itu. Cuma saat itu kita masih sederhana menggunakan aplikasi Makromedia untuk desain yang lainnya. Tapi memang konsepnya udah dapat. Nah, kalau sekarang PHP-nya udah beragam lagi. Ada beberapa framework, mungkin bisa menggunakan Symfony, Coordinator, kemudian Ruby on Rails, banyaklah varian-variannya. Jadi teman-teman nanti bisa fokus PHP, tapi library-nya sudah disediakan banyak, lebih mudah lagi. Kemudian berikutnya adalah Python ya. Jadi untuk data science nih teman-teman, salah satu pekerjaan yang lagi in di dunia IT saat ini adalah data science. Data science itu memang lagi sangat booming ya. Itu bukan hanya misalkan perusahaan besar yang sehari bisa mengelola ratusan juta record gitu. Seperti di Telkom, di Telkomsel itu kemarin saya nemeni teman jadi baru hari kemarin ya, jadi moderator di teman yang manajer NFV di Telkomsel, dia bercerita itu bahwa Telkomsel itu ketika tahun sebelum ada kita zamannya WhatsApp, masih zamannya SMS dulu ya. Mungkin teman-teman bisa ngerasain zaman SMS. Itu per hari itu bisa 1 sampai 10 miliar itu. Jadi Telkom itu ongkang-ongkang kaki dengan satu hari SMS saja udah 1 sampai 10 miliar itu. Tapi dengan keadaan sekarang yang industri semakin berkembang, sekarang kan jadi musuh utama mungkin di Telkom itu kalau kita bicara musuh itu, ini istilah dalam tanda kutip ya kompetitor. Musuh utamanya Telkom itu bukan Indosat, bukan Excel, bukan yang lain gitu ya. Mungkin kalau di sisi kompetitor, insya Allah BTS lebih banyak, yang lain lebih kuat, reliable itu. Tapi sebenarnya ini dari para pegiat IT yang masih muda-muda ini. Seperti tadi Ahmad Jaki membuka Bukalapak, kemudian Tokopedia, kemudian ada Gojek ya, kemudian itu sebenarnya beberapa yang memang mereka adalah berhubungan dengan data science. Makanya nanti di sini teman-teman saya saranin mulai belajar Python ini core-nya bahasanya lebih aneh lagi dari Java. Kalau Java kita masih ada requirement, dia itu memang OP tapi lebih mudah, tapi untuk programmer yang tidak menguasai konsep di bawahnya akan bingung. Makanya saya saranin tetap belajar dari algoritma pemrograman, tetap ke sini OP, rutinnya mobile ke sini, jadi ke sininya nanti udah kuat nanti. Nah, kemudian nanti ada big data dan data science siapa ya? Kalau big data dan data science udah berhubungan. Jadi kita big data itu yang satu hari bisa mengelola data ratusan juta record. Pokoknya udah sangat data-data yang kenapa disebut big data? Emang datanya sangat-sangat besar itu. Mungkin di sini bisa eksplorasi menggunakan Hadoop,
bisa menggunakan Google Data Studio. Nanti kita bisa pakai Google. Jadi Google Data Studio itu adalah programming untuk data science, tapi memang kita bisa operate secara open source. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba share contoh untuk sharing menggunakan aplikasi data science. Oke, ini saya sedikit kasih gambaran ya. Kalau kita ngoding, ini kan ini bahasa komputer nih. Komputer tahunya kan gini, 10110000000010. Keterangannya dia akan meminta muatlah bilangan 2 ke register AH. Kemudian B222 ini adalah untuk katakanlah register ke DL. CD21 bla 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 21 ke CD signal. Sebenarnya kalau kita coding di bahasa Pascal, saya cukup ketikkan write tanda bintang gitu ya. Jadi kalau dalam programming itu adalah ada aturannya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan misalkan di Pascal akhiri statement dengan titik koma seperti itu. Display di COBOL, print di BASIC, print F bintang, kemudian cout di C++. Cout, kemudian di Java ini system.println. Ini cara-cara penulisannya. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh langsung nanti penyelesaian masalah. Kita buat algoritma, kemudian kita akan implementasikan program. Contohnya nih, penyelesaian masalah dengan program ini bagaimana? Pertama adalah analisa masalah dengan dan membuat algoritmanya. Jadi misalkan kayak nih, saya akan minta Randy atau teman-teman yang lain, saya akan minta coba teman-teman buat aplikasi, katakanlah di Java atau di Pascal yang sederhana, untuk menghitung luas persegi panjang. Makanya harus dianalisa apa? Harus tahu dulu luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar kan ya. Oke, kalau ada panjang kali lebar, berarti kita perlu inputan apa? P, panjang. Oke, berarti panjang ini dia itu apa? Yang diinputkannya bilangan. Bilangannya bisa dua kan? Bisa pecahan, plot, atau istilahnya real, atau misalkan bilangan bulat. Kemudian lebar sama kan? Kemudian nanti akan dikalikan instruksinya, kemudian ditampilkan gitu. Nah, yang kedua nanti menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Yang ketiga mengeksekusi program. Oke, ini ya contohnya ya. Analisa tadi. Dibuat menghitung luas persegi panjang kan, diketahui dulu rumus luasnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan yang kita lihat program itu canggih nih, kita sebenarnya canggih itu karena kita pecahkan dulu algoritmanya. Misalkan membuat aplikasi pengajian, aplikasi apa yang rumit, itu kan sebenarnya ada algoritma dulu yang harus kita urai dulu di sini. Diperolehkan luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi tuangkan dalam algoritma ini. Peroleh nilai panjang dan lebar persegi panjang. Tadi kemudian hitung luas persegi panjang dengan rumusnya adalah panjang kali lebar. Kemudian terakhir tampilkan. Itu adalah algoritmanya. Nah, saya sedikit gambarkan buat teman-teman ada yang disebut dengan algoritma procedure code. Procedure code itu apa? Procedure code itu adalah algoritma yang mendekati ke dalam bahasa programan. Biasanya lebih mendekati ke dalam programan terstruktur, mungkin ke dalam Pascal dan C. Contohnya gini, misalkan ini, kalau di dalam procedure code ini adalah header algoritma. Jadi di sini misalkan saya tulisin penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan algoritma. Boleh, karena algoritma itu ditulisnya boleh di kertas, di buku boleh. Tapi kalau kita udah coding itu istilahnya membuat kode program, implementasi ke dalam tools, maka ini adalah harus implementasi menggunakan tools. Misalkan tadi kalau kita Pascal mungkin bisa menggunakan laptop, menggunakan aplikasi Turbo Pascal 7 atau berapa, atau misalkan bisa menggunakan aplikasi di handphone. Kemudian deklarasi ini apa? Semua tipe data yang dideklarasikan di bagian prosedur. Nanti teman-teman ada beberapa yang harus menghafalkan, misalkan penggunaan tipe data. Nanti saya akan sampaikan ya. Tipe data itu apa, variabel itu apa. Tapi memang ini wajib dikuasai. Kalau ini udah bisa, nanti seperti ada grafik tadi yang next tadi, dari mulai algoritma, OP, yang lainnya, sampai ke data science, itu akan sama saja istilahnya. Makanya banyak pemakai dari dasarnya. Kemudian deskripsi,
semua langkah atau aksi algoritma dituliskan di sini. Misalkan kayak tadi, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Berarti di sini adalah deklarasinya adalah kayak tadi panjang tipe datanya apa. Oke nih teman-teman, saya buat algoritma procedure code untuk menghitung luas persegi panjang. Ini ada persegi panjang, ini ada panjang, dan ada lebar. Mungkin di sini saya perlu variabel namanya L atau luas. Oke, maka saya tulis algoritma hitung luas PP. Diusahakan penulisan judulnya pun tidak boleh ada spasi. Artinya ketika nanti menulis ke dalam kode program, kita udah terbiasa. Memang penulisan variabel, penulisan judul program, nggak boleh ada spasi. Kemudian deklarasi tadi, panjang. Panjang itu di sini titik 2 real, tipe data nih. Saya mulai sampaikan kepada teman-teman. Jadi tipe data itu ini hampir sama ya. Saya berbicara dulu di konsep di Pascal dulu yang paling mudah ya. Jadi teman-teman kalau kita udah bisa ke Pascal, kita akan migrasi ke dalam Java ya. Java akan sedikit rumit requirement-nya. Tapi kalau teman-teman udah bisa Java, bisa OP, saya sampaikan tadi ketika teman-teman belajar Python, data science yang lainnya itu akan lebih mudah itu. Jadi Pascal ini memang bahasa yang paling mudah dikuasai di dunia yang saya sebut, tapi memang bahasanya sangat simpel. Jadi memang aplikasi ini trennya mungkin 20-30 tahunan yang lalu gitu. Tapi kalau misalkan kita codingnya, nanti kita harus belajar tools yang baru. Mungkin kalau kita berbicara di kendaraan, kenapa di kendaraan itu sekarang zaman dulu ada CDI atau apa kalau di motor. Sekarang kan namanya injection. Jadi itu lebih reliable itu. Mungkin kalau sekali rusak bisa diprediksi, katakanlah udah 15-20 tahun ini akan rusak bawa ke bengkel itu. Tapi kalau yang dulu mungkin rusaknya sering, tapi memang diperbaikinya lebih mudah itu. Sama di dalam programming, nanti ada programming itu yang sifatnya reliability-nya bagus, dan itu memang banyak direkomendasikan. Ada yang memang tidak dipakai lagi. Misalkan kalau sekarang Pascal, itu hanya bisa dipakai untuk mengujikan algoritma saja. Pemahaman logika nih untuk mahasiswa baru itu memang masih sangat bagus. Kemudian saya buat nih, ada tipe data yang disebut dengan untuk menampung bilangan pecahan. Itu namanya ada real ya, teman-teman ya. Ada real. Dia tulisnya real ya. Atau istilahnya kalau di dalam bahasa Java, namanya istilahnya beda lagi. Namanya adalah float. Float. Kemudian ada lagi koma double ya. Jadi kalau fungsinya bilangan pecahan ini untuk menampung data yang ada floating point atau desimal ya. Teman-teman tahu kan? Kalau misalkan yang disebut dengan pecahan itu berarti apa? Yang ada komanya lah, kita mudahnya ya. Kemudian selain pecahan ada juga bilangan bulat. Jadi tadi ada pecahan real, dua ada bilangan bulat. Tipe datanya namanya int kalau di Java, integer kalau di Pascal. Ini untuk menampung tipe bilangan bulat. Biasanya kalau di Pascal ini integer itu dari min 32.765 sampai 32.700 saya lupa lagi. Pokoknya 32.000 sekian lah, 32.000 sekian sampai plus 32.000 sekian. Nanti mungkin kita bisa lihat di library-nya. Artinya kalau teman-teman saya punya data gini, saya punya data min 35, itu teman-teman itu adalah boleh diklaim sebagai bilangan integer kan? Masih mungkin kan? Tapi sifatnya negatif gitu. Tapi kalau saya punya namanya 2,45, itu udah pasti pecahan. Pecahan kan? Nah, makanya di sini kalau saya masukkan panjang tipenya real atau pecahan, lebar real, luas real, artinya kalau saya masukkan mungkin saja nanti di dalam programnya saya masukkan 4,5 kali 3 gitu. Ya. Tapi kalau misalnya saya masukkan tipe datanya integer atau bilangan bulat, maka saya masukkan 4 kali 3. Artinya program ketika dieksekusi hanya akan menghasilkan 12. Kalau tadi misalkan 12,5 atau berapa gitu kan. Sekarang kan nanti ada saatnya bilangan kapan menggunakan real atau bilangan pecahan, kapan menggunakan integer atau bilangan bulat. Satu lagi ada string yang saya sampaikan 3 dulu lah di pertemuan awal ini. String itu gabungan karakter. Jadi contohnya ini kan hitung luas. Ini kan gabungan karakter. Kalau karakternya karakter H, karakter I gitu ya. Itu adalah string. Nah, masuk ke
Tadi kan deklarasi, sekarang masuk ke deskripsi. Sekarang berarti read panjang. Jadi kalau di algoritma prosedur code itu lebih mudah. Misalnya saya tuliskan read panjang itu artinya apa? Baca. Itu kan bahasa Inggris sudah ya. Panjang. Berarti kalau kita bikin programnya mungkin pakai naratif lah. Masukkan isi panjang. Berapa isi panjangnya? Supaya komputer itu tahu. Jadi jangan sampai kita kosong. Misalkan kalau kita ke ATM, aplikasinya kan ketika kita masukkan kartu ATM, masukkan nomor PIN, ya kan? Baru kita paham, ketika kita udah masukkan, baru nanti diselip pilihannya, mau transfer, mau ambil tunai, mau apa gitu. Tapi kalau misalkan ketika dimasukkan kartu ATM dan tidak ada perintah, usernya tidak user friendly, katakanlah dimasukkan, ini hanya berbentuk kursor satu. Padahal sih programnya betul, katakanlah. Tapi karena tidak ada perintah, kita nganggapnya error. Mungkin kita langsung tekan tombol cancel supaya kartunya tidak ketelan. Padahal mungkin kalau kita masukkan PIN-nya jalan juga. Tapi itu tidak baik, sama dengan membuat program. Jadi read lebar tadi, kata masukkan panjang, ada 4, masukkan lebar, katakanlah 3. Kemudian 2 ini bahasa algoritma nih, ada tanda panah ke kiri, namanya assignment. Jadi assignment itu nilai di sebelah kanannya, masukkan ke sebelah kiri. Jadi gini, luas diisi dengan panjang kali lebar. Nah, tadi kan luasnya berapa sih persegi panjang ini? 4. Luasnya berapa dihitung. Oke, tadi yang dimasukkan adalah 4. Komputer akan memberikan 4. Kemudian lebarnya berapa? 3. Akan dilakukan 3. Ketika kita enter, komputer yang akan menghitungnya. Luasnya adalah luas persegi panjang 12. Itu adalah komputer yang menghitungnya. Oke. Ini adalah contoh implementasi di Pascal nih. Kalau di Pascal seperti ini nih. Jadi dan teman-teman, jadi teman-teman mahasiswa, misalkan kalau di Pascal saya tulis sederhana nih, program spasi hitung luas PP titik koma. Harus titik koma. Kenapa harus pakai titik koma? Yang buatnya pakai titik koma itu. Yang buatnya kan Blaise Pascal itu jadi gimana? Kalau si Java tadi harus pakai titik koma juga. Yang membuat di Python dia tidak pakai titik koma. Yang buatnya seperti itu gitu. Jadi memang buat program komputer itu gimana sih yang membuatnya mensyaratkan. UC CRT karena dia pakai screen under DOS, saya pakainya CRT titik koma var. Var ini nickname dari variabel. Jadi var tadi variabelnya apa gitu ya. Saya misalkan buat PA, boleh aja benar kita PA kemudian L luas real. Artinya kan sama dengan tadi PA titik 2 real, L titik 2 real, luas titik 2 real. Begin. Ini kan kalau pasal mengikuti bahasa Inggris udah ya. Program variabelnya apa, begin itu mulai, end itu akhir kan. Write kan tulis ya. Membuka tanda petik, masukkan nilai panjang. Titik 2, ada tanda petik, akhir tanda petik. Titik koma akhirnya. Read line, baca untuk direkam komputer dan pindah baris ke bawah kursornya. PA, berarti yang sudah dideklarasikan di sini. Kemudian write, masukkan nilai lebar. Masukkan nilai lebar. Read line L. Ini kan dibaca dulu instruksinya tadi. Kemudian luas adalah PA kali L. Maka nanti kita tuliskan luas persegi panjang adalah luas titik 20 titik 20. Kalau di Pascal itu kalau kita tidak batasi, kan jangkauannya itu kalau real itu sebentar kalau tidak salah dari min 2 miliar sampai 2 miliar. Nanti dia ada 00-nya, 000 eksponensialnya pangkat berapa gitu ya. Read line n. Mungkin supaya tidak bingung saya coba sharing ke Randy dan teman-teman gimana sih cara menggunakan aplikasi Pascal. Saya sharing bentar saya akan coding langsung menggunakan di Pascal. Oke. Saya pakai Turbo Pascal for Windows, Turbo Pascal 7 for Windows 7 atau 8
Oke, Randy, maaf tadi putus ya. Dan teman-teman, oke. Sekarang udah bisa kelihatan lagi nih Pascalnya. Oke, saya akan langsung coding ya. Coding yang tadi, misalkan nih saya langsung coding. Program tadi hitung, ini jangan ada spasi ya. Luas PP, boleh saya singkat ya, titik koma ya. Kemudian disis CRT, karena pakai screen under DOS nih. Kalau pakai Pascalnya versi Windows berarti Win CRT. Kemudian saya buat tadi var, kemudian PA, saya buat L, saya buat tadi luas, tipe datanya real, oke. Kemudian begin, mulai berarti write tadi apa? Masukkan nilai panjang, oke. Spasi lagi, titik koma dulu. Readline tadi variabelnya PA ya. Kemudian titik koma lagi, kemudian write, masukkan nilai lebar, kemudian titik koma, kurung tutup, titik koma lagi, readline, L, kemudian masuk ke rumusnya berarti tadi. Di sini kan ada luas ya. Sini ada luas nih. Berarti luas di Pascal itu titik 2 sama dengan. Kalau nanti kita di Java nggak perlu pakai titik 2, langsung aja. 2 sama dengan berarti PA kali L. Oke, saya pakai right line ini untuk pembatas saja biar pindah ke bawah kursornya. Right line, katakanlah luas persegi panjang sama dengan tanda petik, koma, luas 141.20.2 katakanlah desimal di belakang komanya. Readline untuk halt saja untuk menahan supaya outputnya ketahan di layar karena untuk menyimpannya saya simpan F2 saja. Contohnya hit PP misalkan ya. Untuk menjalankannya saya pakai Alt F9. Oke, berarti compile successful, press any key. Ini ada sukses. Kalau ada salah, dia akan menunjukkan, misalkan nih, tidak ada titik koma di line. Oke, ini yang sini boleh. Misalkan di sini nggak ada. Nah, dia akan menunjukkan titik koma expected. Artinya di atasnya harus pakai titik koma, karena setiap statementnya pakai titik koma. Menjalankannya boleh diklik run atau Ctrl F9, ini ya. Masukkan nilai panjang, saya masukkan 4,5 boleh ya. Karena kan real. Saya masukkan 3. Hasilnya 13,50 gitu ya. Kalau misalkan yang lain, untuk menghilangkan ini misalkan pakai clear screen supaya di underscore saya hilang. Di CL RSCR saya masukkan 4 kali 3 12. Jadi ketika kita masukkan nilai panjang 4, ketika kita masukkan nilai lebar 3, komputer yang akan menghitung luas persegi panjang 12. Dari mana komputer bisa ngitungnya? Dari variabel yang diinput, dibaca, disimpan ke dalam memori tadi. Ini adalah contoh yang paling mudah di Pascal. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini, teman-teman? Ready atau yang lain? Kalau ada yang tanyakan, silakan. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi sedikit ya. Itu tadi kalau berbicara di Pascal. Pascal itu bahasa yang paling mudah tadi ya. Nah, gimana kalau kita akan coba implementasikan di Java? Nah, kalau di Java memang agak sedikit ribet ya, tapi memang keuntungannya kayak tadi. Dengan kita udah menguasai di Java, kalau kita paham algoritma programannya di Java, nanti ke depannya teman-teman akan mudah belajar OOP. OOP-nya nggak perlu belajar ulang lagi. Kemudian kalau belajar ke katakanlah data scientist, mobile yang lain itu akan lebih mudah. Ya, misalkan ini, saya akan buat di Java, ya di Java ini saya akan buat contoh program untuk menukarkan
dua isi bejana. Jadi konsepnya gini, teman-teman Randy dan teman-teman mahasiswa, misalkan gini, saya punya dua buah bejana nih, mungkin bisa diberatkan tangan saya ini adalah bejana nih, ini adalah bejana A, ember mungkin atau bejana atau sejenisnya, ini adalah bejana B. Bejana A ini isinya adalah katakanlah bahan bakar pertalite. Yang bejana B isinya adalah bahan bakar solar. Beda kan ya? Kalau misalkan kita berbicara bejana A, mungkin Pertamax dengan Pertalite, kalau kita nyampur di kendaraan mobil kita untuk bahan bakarnya, mungkin tidak masalah ya. Hanya oktannya saja yang sedikit berbeda. Misalkan dengan premium, dengan Pertalite nggak masalah. Walaupun yang sebelumnya misalkan saya pakai, katakanlah di kendaraan biasa pakai Pertalite, di suatu saat SPBU-nya habis ada premium, mungkin kalau nyampur sedikit nggak masalah. Karena memang yang berbeda jenis oktannya saja. Tapi kalau kita berbicara mobil yang 4 tak itu, misalkan dia harus pakai Pertalite atau Pertamax, tapi memang yang adanya di sini adalah solar. Kalau dicampurkan, dia bisa berbahaya untuk mesinnya, bisa rusak gitu. Nah, makanya kita akan buat program untuk mencampurkan. Secara algoritmanya dulu harus kita pahami. Algoritmanya berarti gimana gini? Berarti saya punya bejana A ini bejana B, berarti saya perlu tambahan satu lagi bejana kan atau tem ya. Jadi nanti solarnya nanti dipindahin dulu kan. Solarnya pindahin dulu atau si Pertalite-nya pindahin dulu sehingga nanti bejana ini ketika dipindahkan programnya dia tidak akan nyampur gitu kan. Secara logikanya gitu ya. Secara logikanya misalkan nanti bejana A misalkan yang isinya solar dipindahkan dulu ke tem atau ke bejana baru atau bejana C. Nah, ketika bejana A-nya kosong, nah tadi bejana B-nya bisa diinputkan kan Pertalite-nya. Oke, bejana B-nya udah kosong Pertalite. Maka dari tadi tem itu kan bisa diisikan kembali ke bejana B gitu kan. Jadi dua-duanya tidak nyampur. Itu adalah konsep awalnya. Nah, misalkan nih, saya akan buat contoh program nanti di Java, kemudian saya akan share nanti contoh codingannya di Java. Ini adalah contoh codingan yang sudah saya buat dulu. Saya pertama pakai import Java util scanner. Waduh, apaan ini gitu. Pokoknya teman-teman ikutin dulu saja. Nanti sharingnya waktu, apalagi kita belajar praktik akan mudah diingat. Jadi scanner itu inputan untuk ke dalam simpanan data. Kemudian nanti untuk public class P tukar isi bejana ini adalah nama kelasnya. Jadi kalau tadi kita di Pascal itu kan ini program tadi apa? Program tadi ingat ya tadi ya dan teman-teman mahasiswa program hitung luas PP titik koma kan? Nah itu adalah nama programnya. Nah kalau kita di Java ketika kita create nama kelas itu otomatis adalah nama kelas Java-nya. Jadi dia akan diawali dengan public class. Apa itu public? Itu kan dibahas di OP. Pokoknya ini adalah nama judul programnya lah kurang lebih. Public class, nama kelasnya adalah P tukar underscore sama penulisannya, nggak boleh ada spasi. Jadi pakai underscore boleh. Underscore isi underscore bejana titik koma sama ya. Kemudian saya buat public static void main string argument. Ini dianggapnya sebagai program utama. Kalau tadi kayak di sana itu begin lah. Sebentar ya. Saya servernya nggak mati. Saya ini dulu. Oke, public static void main string itu adalah sebagai katakanlah awal dari program utama. Program utama kalau di Java itu harus pakai ini. Public static void main string argument kurung kurawal. Jadi pakainya kurung kurawal. Kalau tadi di Pascal begin end. Kalau di sini enggak. Pokoknya patokannya selalu genap. Kalau ada kurung kurawalnya satu, berarti dari ada satu. Kalau di sini ada nama lagi satu, di sini kan tadi P tukar isi bejana ada kurawal nih di sini ya kan. Ini berarti untuk menutup yang ini. Public void static void string ini simbol array argumen kurawal ke plain kurawal. Nanti untuk detailnya saya akan jelaskan lagi. Kita akan masuk ke konsep logikanya dulu. Tadi ya, ada yang disebut dengan tipe data tadi ada yang namanya string ya. Kalau karakter itu kan satu, misalkan karakter itu dalam kurung $, misalkan A, kemudian
teks, kemudian bintang itu adalah karakter. Tapi kalau string itu berarti apa? Gabungan dari karakter. Hanya contoh di sini. Kalau di dalam Java, .NET, Python itu lebih mudah lagi. Itu adalah mendeklarasikan variabelnya di awal. Jadi kalau tadi kita di Pascal itu di mana tadi? Di akhir ya. Ini kan kayak tadi nih. PA.2 real gitu kan. L.2 real atau digabungkan luas.2 real. Nah, kalau di dalam Pascal, kalau di dalam Java dia di sebelumnya, di awalnya string spasi tem. Nah, Java ini sifatnya kesensitif. Kesensitif itu apa? Java itu artinya sama dengan C++, bahasa programannya, artinya apa? Dia itu huruf besar dan huruf kecil itu beda. Beda dengan Pascal. Pascal itu tidak sensitif. Jadi misalkan string S-nya harus besar nih. Makanya kalau S-nya kecil, nanti teman-teman akan salah nih. Ini akan cebolnya jadi merah. Ini contoh script yang udah betul yang udah saya buat. String tem tadi ya. Kemudian string bej A atau bejana A, string bej B, scanner scan. Teman-teman ikuti dulu saja kalau masih bingung. Ini adalah untuk program inputannya. Sistem out print, ini artinya apa? Sama seperti tadi write kalau di Pascal itu. Masukkan isi bejana A. Nah, kalau di dalam Java, pakainya tanda petik ganda. Kalau di dalam Pascal, petiknya satu. Nah, bejana A, scan, next line. Ini pakai scanner inputan yang tadi. Kemudian, masukkan isi bejana B, scan, next line untuk inputan bejana B-nya. Nah, ini kita masuk ke konsep algoritmanya. Tem itu tadi katakannya kita sebut bejana B ya. Katakanlah gini, bejana A tadi asumsinya saya isi dengan pertalit ya. Pertalit ya ini. Bejana B diisinya dengan solar gitu kan. Oke. Maka gini, tem diisi dengan bejana A. Tem itu bejana C. Jadi si pertalit tadi diinputkan dulu ke tem. Artinya bejana A-nya udah kosong kan? Dibacanya gini kalau sama dengan ini. Bejana A isikan ke tem, baca dari kanan ke kiri ini. Artinya bejana A sudah kosong, pindah ke bawah. Nah sekarang berarti bejana B bisa diisikan ke bejana A kan? Jadi artinya tadi apa? Si solar itu bisa diinputkan ke dalam bejana A yang pertalitnya tadi sudah dipindahkan ke tem atau bejana C. Oke kan? Jadi tidak numpah nih. Nah sekarang bejana B-nya, bejana B yang tadi isinya udah kosong tadi, diisikan dengan tem. Tem itu artinya apa? Solar ya tadi ya. Jadi kalau gini, pertalit pindah ke tempat solar, solar pindah ke tempat pertalit gitu. Jadi ujung-ujungnya di programnya sistem out print line isi bejana A, tetap aja bejana A programnya. Isi bejana B, tetap aja bejana B. Ini kita berbicara sequence. Sequence itu runtunan. Artinya langkah ini nggak boleh ketukar. Tem diisi bejana A, bejana diisi dengan bejana B, bejana B diisi dengan tem. Ini adalah sequence, langkah-langkah kedudukan. Ingat seperti tadi saya contohkan ke Reddy dan teman-teman mahasiswa, bagaimana algoritma untuk membuat mie rebus. Kan? Tadi apa? Nyalakan apa tuh? Masak air mendidih sekitar 3 menit mungkin ya, 3 menit, 2 sampai 3 menit. Yang kedua adalah masukkan mie instannya, kemudian yang ketiga adalah tiriskan dan campur-campur, itu kan harus terurut. Yang keempat baru makan. Tidak bisa misalkan ketika udah menyalakan air, yang kedua masukkan mie dan bumbunya, yang ketiga makan gitu ya, yang ketiga campur di mulut, ya, pasti beda itu. Itu sama dengan algoritma. Di mulut mungkin kerasa asin yang lain. Itu sebenarnya macam algoritma tadi. Kalau kebalik, program mungkin jalan, tapi secara logika akan tidak baik. Ini contoh implementasinya, misalkan yang sudah dijalankan, ketika program dijalankan akan begini. Masukkan isi bejana A, titik 2. Ini diinput oleh user, jadi saya inputkan. Pertalit, enter. Kemudian, komputer minta lagi. Masukkan isi bejana B, saya input lagi. Solar. Kemudian saya enter. Ketika saya enter, komputer akan menukarkan secara otomatis. Jadi dia akan memindahkan isi bejana A sesudah ditukar, ini bejana A sebelumnya kan pertalit, dia akan menjadi solar. Kemudian isi bejana B sesudah ditukar menjadi pertalit. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Reddy dan teman-teman, silakan kalau ada yang tanyakan. Saya sambil share screen contoh kalau di NetBeans seperti apa sih kalau di Java gitu.
Ini adalah contoh di Java nih teman-teman ya. Ini adalah bahasa Java. Java memang cenderung kompleks, cenderung agak berat. Tapi kalau kita dari laptopnya minimum 2 GB ya RAM-nya ke atas itu udah cukup lah, bisa lah. Silakan nanti. Nah, ini contoh codingan. Jadi kalau ini saya kasih contoh ilustrasi teman-teman, misalkan cara buatnya gimana sih? File, new project, kemudian nanti agak berat memang bootingnya Java itu. Berbeda tadi dengan di Pascal ya. Kalau di Pascal memang ringan. Di Pascal ringan. Kemudian Java, misalkan next. Ini di menggunakan Java application. Nama aplikasinya apa? Saya kasih contoh ini. Saya akan disimpan kayak Java dari katakanlah P tukar isi ember lah. Isi embernya apa gitu. Karena misalkan berjalannya udah ada. Saya simpan. Maka otomatis si nama project name yang dibuat di Java, dia akan menjadi nama Java kelasnya, teman-teman. Berbeda tadi dengan di Pascal kan, kita tuliskan sendiri, judulnya yang lain. Memang cenderung cukup berat memang, kita sadari memang. Tapi memang beberapa aplikasi yang besar memang mensyaratkan berat. Seperti kita menggunakan Google Data Studio, itu kita bisa coding online tapi memerlukan koneksi internet yang tinggi karena kita itu ngoding langsung menggunakan GPU-nya dari si servernya Google gitu. Tapi memang zaman sekarang itu bisa kita fasilitasi lah. Ini contoh di sini, teman-teman bisa lihat nih. Program tukar isi ember ada kan? Kalau kita lihat codingnya ada di mana? Di sini berarti ini. P tukar isi ember.java ya. Nah, secara default ini akan ada package tukar isi ember. Package itu nanti bisa isinya beberapa program. Contohnya programnya P tukar isi ember. Ini otomatis sudah ada nih kayak tadi nih. Void main static. Berarti kita tinggal coding aja di sini nih. Lebih mudah ya. Nah, oke. Saya kasih contoh yang udah jadi saja. Saya tadi udah buat coding sebelum mata kuliah ini direkam atau kita via Zoom live. Saya udah buat namanya P tukar isi bejana yang sama dengan tadi saya share di PowerPoint. Jadi nama package-nya adalah P tukar isi bejana. Ini tadi ada nih, teman-teman sama ada ya. Import Java util scanner. Kemudian tadi ini adalah public class P tukar isi bejana. Ini adalah nama Java kelas kita. Ini ada kurung awal-awal, berarti ada kurung awal tutup. Ini di simbolnya kuning ya. Jadi kalau saya punya public static void main dalam kurung string, simbol array, argumen, kurung tutup. Ini adalah untuk program yang kita tuliskan tadi. String rem, titik koma. Java ini sensitif, teman-teman. Jadi kalau saya salah, S-nya kecil ya, dia langsung merah nih. Artinya kalau merah, lihat di simbol di pojok kanan sebelah sini, ini merah. Kalau merah ini berarti codingannya ini error, interpreter tadi. Kalau error, berarti jalankan untuk dijalankan. Hasilnya nggak bakal ada, harus kita bereskan dulu yang ini. S-nya tadi Java sensitif, string itu harus besar. Maka simbolnya di sini jadi hijau lagi tuh. Ya. Pakai titik koma, sama dengan Pascal aturannya. Jadi kalau kita lupa titik koma, dia akan error lagi tuh. Ya, jadi aturannya sama dengan Pascal tadi, setiap statement pakai titik koma, judul program, variabel tidak boleh ada spasi. Nah, gitu ya. Kemudian tadi ini scanner scan, baca tadi masukkan isi bejana A yang tadi ya. Kemudian stream out print line, masukkan isi bejana B, bejana B, scan, next A. Ini adalah contoh sequence-nya atau runtunannya. Jadi kalau di algoritma itu yang kita pelajari di pertemuan 1, 2, 3 ini adalah ada 3. Pertama sequence atau runtunan. Runtunan itu apa tadi? Artinya setiap langkah itu harus dikerjakan secara sequence atau terurut. Jadi langkah 2 dikerjakan kalau langkah 1 sudah dilakukan. Langkah 3 dikerjakan kalau langkah kedua dan langkah 1 sudah dikerjakan. Tadi ya, saya kasih contoh algoritma membuat instan ya. Ini diulang-ulang. Panaskan air mendidih selama 2-3 menit. Kemudian, masukkan mie instan. Kemudian, langkah ketiga adalah siapkan bumbu, tiriskan, dan campur aduk kan. Yang keempat, algoritmanya apa? Dinginkan dulu mungkin sebentar, baru makan kan. Kau boleh tukar kan? Kalau misalkan langkah keempat tadi sesudah mie-nya dimasukkan, terus yang keempat ditiriskan dimakan,
bumbunya tadi belum dimasuki, di langkah terakhir dimasukkan di mulut, kan nggak enak. Itu sama dengan di dalam algoritma. Ya tadi nih, tem diisi dengan bejana A. Ini temnya. Tem itu yang kita simpanan, bejana C itu. Bejana A ini simpankan dulu ke sini nih, simpan di sini nih. Artinya bejana A yang tadinya sebelumnya katakanlah pertalit, dia sekarang sudah kosong. Makanya sudah kosong, bejana A katakanlah bisa diisi dengan bejana B. Nah, bejana B ini diisikan ke bejana A. Berarti isinya solar udah pindah ke bejana A. Bejana B sekarang udah kosong. Nah, dari temnya balikin lagi sebelum ke bejana B di sini. Dia bacanya di sini. Bejana A simpan ke tem, lihat yang ini kursor mouse-nya teman-teman. Kemudian udah kosong pindahkan ke bawah. Yang membedakan tidak pakai titik 2. Jadi langsung sama dengan kalau di Pascal titik 2 sama dengan ya. Bejana B simpan ke bejana A. Bejana B udah kosong, simpan lagi ke bawah. Bejana B diisi dengan tem. Nah, kemudian kita tampilkan. Cara menjalankannya tinggal klik aja. Run. Ini aplikasi akan jalankan di konsol. Nanti untuk teman-teman ke depannya, konsol itu nih tidak ada grafik gitu. Hanya untuk menguji logikanya aja. Kedepannya kita bisa jalankan menggunakan grafik, bisa menggunakan katakanlah tampil di web, itu yang lainnya. Oke, ini yang lebih mudahnya. Yang dijalankannya, masukkan isi bejana A. Ini terlalu kecil tulisannya ya. Masukkan isi bejana A. Saya tulis pertalit. Bentar ya. Dan sekarang masukkan isi bejana B, solar. Ketika udah di enter, biarkan komputer yang menukar, bukan kita itu. Nah, maka di sini ini adalah komputer yang menukarkan dan membacanya. Isi bejana A sesudah ditukar solar. Jadi isinya solar. Jadi nukar nih. Isi bejana B sesudah ditukar jadi pertalite. Ya, saya kira itu teman-teman untuk kita perkuliahan sekarang ini selama introduction ke algoritma itu saya kira cukup untuk pertemuan awal. Kalau ada yang ditanyakan silakan, Randy atau teman-teman yang lain silakan. Adek mau nanya dong. Ya. Buat aplikasi atau software-software yang tadi disebutin, itu kalau misalkan diinstal di laptop, itu tergantung speknya atau gimana? Oke, jadi gini. Speknya kita ambil yang Randy dulu aja. Randy laptopnya RAM-nya berapa? 2 giga. Berapa giga? 2 giga ya? Oke, sistem operasinya apa? Sistem operasinya apa? OS-nya apa? Windows. Windows 10? Ya. Oke, berarti nanti gini. Untuk Randy dan teman-teman, supaya Randy bisa langsung praktek nanti pertemuan ke depan dan teman-teman bisa praktek. Karena gini, sebelum saya jawab ke pertanyaan Randy, untuk menjadi seorang programmer itu memang kita perlu cangkul istilahnya. Cangkulnya orang IT, orang informatika itu adalah laptop ya. Jadi teman-teman, jadi memang wajiblah punya laptop saya kira. Karena nanti kalau kita belajar algoritma, kita udah paham logika, kita implementasikan coding. Itu secara tidak langsung kita akan mengasah terus. Jadi kalau nanti misalkan kita belajar terjun di proyek di perusahaan, kita logika dapat dan praktis kemampuannya udah dapat. Nah, saran saya ke Randy nih, nanti Randy dan teman-teman yang lain, tolong diinstalkan namanya, ada yang namanya, nanti tinggal di-download aja, di googling. Mungkin kalau dengan saya sedikit berbeda ya, karena saya masih menggunakan 82. Misalkan JDK, di googling, JDK for Windows-nya 64 bit ya, Randy, atau berapa? 64 bit. Oke, download JDK for Win 64 bit. Jadi JDK itu adalah Java Development Kit. Dia itu yang menjembatani seperti tadi yang disampaikan di awal, ke Java ada interpreter, ada compiler, itu adalah menjembatani. Java ini sebenarnya jalan di semuanya. Makanya dia itu Java ini banyak dipakai itu karena jalan semuanya. Di Windows, di Linux, di macOS, di Sun Solaris, di apapun jalan. Beda dengan Windows tadi .NET, khusus hanya untuk di Windows. Terus yang kedua, Randy download satu lagi, download NetBeans katakanlah 82 Windows. 82 saya kira masih cukup yang terbaru karena itu versi saya nulis buku akhir Desember 2019 kemarin dan
bukunya udah terbit dari penerbit informatika secara nasional itu di Januari. Nah, itu untuk yang pertama ya, untuk Randy dan teman-teman belajar Java ya. Yang kedua, saya saranin memang Randy juga dan teman-teman tolong install juga Pascal ya. Pascal itu sangat kecil, ini 8 MB kalau nggak salah. Tinggal gini aja ketiknya. Download Turbo Pascal, katakanlah for Win, katakanlah 64 atau 32 bit gitu ya. For Win. Karena gini, bahasa Pascal itu, bahasa program Pascal itu dulu itu hanya untuk komputer yang kecil sebenarnya. Jadi zaman saya kuliah dulu masih Pentium 2 gitu. Itu pakai Pascal karena memorinya pun hanya bisa jalan di atas 8 MB. Sekarang kan kita pakai udah hitungannya gigabyte, mungkin kedepannya udah terabyte yang lain di perusahaan. Artinya kalau dipakai dengan ini biasanya compile-nya terlalu cepat jadi tidak tampil. Makanya tadi si Pascal-nya udah menyesuaikan. Ada update yang terbaru yang tadi saya sampaikan ke Reddy dan teman-teman itu adalah versi Turbo Pascal for Windows 64 dan 32 bit. Jadi kalau Windows-nya mau 64 32 bit tetap jalan gitu. Artinya walaupun komputer kita udah dianggap paling baru nih dengan RAM-nya udah besar oleh si Pascal, dia tetap masih bisa dijalankan gitu. Tapi kalau misalkan tadi untuk Java, ya memang karena memang Java requirement-nya memang tinggi tadi, minimum memang di atas 2 GB, kemudian kalau Windows silakan apa saja bebas. Itu ya, jadi nanti silakan Randy dan teman-teman download dulu kalau untuk Java JDK tadi ya. JDK sesuai dengan versi Windows-nya. Kalau Windows-nya pakai 64 bit, tadi OS-nya Windows 10, katakan Windows 10, berarti download JDK for Win 64 bit, kemudian nanti download NetBeans gitu ya, NetBeans 82 for Win 64 bit. Jadi nanti source-nya nanti insya Allah bisa saya sharekan dari codingan, jadi kita bisa praktek online juga. Nanti ke depannya dengan teman-teman juga semua, nanti kita bisa, kalau onsite memungkinkan ya, mungkin ketika pemerintah di Provinsi Jakarta udah membolehkan onsite, ya kita sebenarnya akan lebih mudah praktek di kampus. Tapi untuk online saat ini mungkin insya Allah tidak akan menjadi masalah lah. Kita masih bisa praktek secara online. Ada lagi yang lain, Randy dan teman-teman? Kira-kira untuk algoritma itu kendalanya apa aja ya? Ya, algoritma ini gini. Algoritma itu disebut jantungnya informatika ya. Jadi kalau siapa-siapa mahasiswa awal, mahasiswa baru nih yang jurusannya sistem informasi, teknik informatika, teknologi informasi, atau teknik telekomunikasi, atau apapun misalkan, sebenarnya programming itu bukan hanya untuk orang informatika. Jadi kalau saya lihat itu zaman sekarang banyak sekali para programmer yang saya punya kawan dulu dia di geofisika di ITB-nya, bukan orang informatik, tapi ketika saya ketemu S2 saya itu beliau itu sebenarnya banyak menggeluti programming, dan kalau tidak salah kerjanya sekarang lebih nyaman di dunia IT gitu. Jadi untuk siapapun ini algoritma itu yang dikuasai paling tidak saran saya 5 ya. Kalau 5 udah dikuasai 6 lah. Kalau 6 ini udah dikuasai dengan baik, artinya ke dalam penguasaan programming yang lain itu tidak akan terlalu rumit. Misalkan gini, tadi ya, memahami konsep dari tipe data, variabel, nanti akan belajar seperti beririsan dengan matematika, apa itu operator relasional, operator aritmetik, operator logika. Pokoknya mendekati matematik itu untuk di awal. Selanjutnya adalah belajar square. Tadi itu yang kita belajar dengan Reddy dan teman-teman mahasiswa Akademi Telkom, itu adalah contoh dari square. Square itu kayak tadi, runtunan kan? Saya contohnya tadi apa? Tukar isi bejana, menghitung luas berpejang runtunan. Berikutnya yang dikuasai adalah selection. Nanti akan belajar selection itu banyak. Ada if then else, ada select case di Java, ada yang lainnya. Kemudian belajar lagi. Artinya kalau di dalam kondisional itu boleh jumping, kalau perhitungan gaji bisa loncat dulu, perhitungan yang lain. Kemudian ada looping, berulangan. Karena manusia tidak bisa mengulang sampai hal yang sama. Komputer bisa mengulang triliunan data, dia bisa secara konsisten dan tidak jenuh itu. Itu nanti ada looping, ada for to, ada while, ada repeat atau do loop. Kemudian menguasai prosedur dan function.
belajar prosedur by value, parameter by reference. Ini biasanya yang cukup kompleks ya. Kendala bisa di mahasiswa itu di 2 poin terakhir, prosedur dan function. Kalau sebenarnya bisa menguasai itu, nanti ke bahasa yang selanjutnya sebenarnya lebih mudah. Karena nanti bicara di programming OP, konsepnya prosedur dan function dan yang lainnya. Itu sebenarnya kendalanya nanti harus sering banyak memahami dulu logikanya. Ingat di dalam algoritma yang saya jelaskan nanti ke teman-teman, ataupun yang lainnya, itu kita bukan belajar ngetik. Bukan, kita itu belajar logika, belajar bikin program. Jadi ngetiknya mungkin bisa santai, tapi pemahaman logikanya lebih diutamakan. Makanya nanti review ke matematikanya harus diperdalam lagi, kemudian ilmu ke eksaktanya lebih diperdalam lagi, karena nanti mungkin kita akan bikin program untuk menghitung, katakanlah kalau zaman dulu saya buat program membuat aplikasi wartel, karena dulu masih ada zaman dulu, sekarang kan udah nggak ada wartel, dan sekarang mungkin berubah jadi aplikasi warnet, untuk bikin warnet atau yang lain, bikin aplikasi sekarang yang luar biasa kompleks gitu, tapi sebenarnya kalau algoritmanya udah ada itu kita bisa pahami. Nanti sering berjalan, kendala-kendala itu bisa di solving ya, insya Allah. Yang penting teman-teman nanti saran saya memang wajib kita ada toolsnya, cangkulnya ini, laptopnya itu teman-teman. Jadi kita jangan mengharapkan nanti walaupun di kampus, di Akademi Telkom semua labnya tersedia, canggih komputernya, tapi itu kan di kantor, di kampus. Nah teman-teman yang lebih banyak waktu itu di rumah gitu. Teman-teman kalau bisa daripada punya HP katakanlah jutaan, 4 juta, 5 juta, mending beli komputer laptop mungkin 4 juta udah bagus. Itu sangat saya saranin untuk kalau ke mahasiswa, kalau yang teman-teman punya laptopnya bagus tapi tidak ada, punya handphonenya bagus tapi tidak ada laptop gitu. Itu saya sarankan, itu akan bermanfaat untuk masa depan teman-teman ya. Kalau saya sedikit share, ketika saya dulu kuliah S1, dulu saya belum punya komputer. Zaman dulu itu masih sangat mahal ya. Apalagi tahun mau 2000-an itu terkena krisis moneter nasional, itu harga satu PC Pentium 2 itu seharga motor. Jadi memang saat itu daripada beli motor, saya lebih baik beli komputer gitu. Dan memang dengan skill itu alhamdulillah lambat laun, ya saat itu baru bisa Pascal, C, Foxtrot, Visual Basic, tapi kerjaan sehari-hari itu kalau misalkan tidak coding di Pascal, di C, di Foxtrot itu, main game itu hanya sekali-kali aja, jarang lah main game yang seharian itu. Tapi memang alhamdulillah dari sana ternyata kok itu jadi membawa ke karir, sebelum lulus sudah bisa mengerjakan proyek, teman-teman udah ada kerjaan, jadi nggak mikirin. Ya, kalau di IT itu tergantung kitanya teman-teman. Ya saran saya memang gunakan nanti laptop untuk eksplorasi dengan implementasi beberapa coding. Nanti itu bisa kita eksplorasi dari awal gitu ya. Itu Randy dan teman-teman, ada lagi yang lain? Udah itu aja. Ya, terima kasih Randy dan teman-teman ya. Ini udah saya recording, nanti akan dipublish di YouTube channel saya. Silakan bisa akses di Ade Rahmat Iskandar ya, atau di YouTube channel Akademi Telkom yang resminya, karena di sana saya semasa pandemi itu udah sekitar 10 recording yang ini akan tematis karena algoritma itu sampai pertemuan. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai, insya Allah selain operator aritmatika dan contoh-contoh kasusnya, masuk ke dalam selection. Kita akan bikin aplikasi yang mulai agak sedikit rumit. Jadi mungkin ada penggajian, ada apa. Tapi ya itu adalah prinsip dasarnya. Jadi kita akan lakukan kuliah ini secara tematik, online. Jadi nanti kuliah dengan teman-teman Akademi Telkom, mahasiswa Akademi Telkom, Randy dan teman-temannya nanti. Asumsinya kita sama dengan kuliah pertemuan tatap muka berapa pertemuannya? 14 pertemuan ya, 14 pertemuan. Karena ke-15 ke-16-nya kan ujian UTS dan UAS. Jadi nanti insya Allah kemampuan pun maupun di masa pandemi sama dengan kita dengan onsite. Kalau ada kesulitan nanti bisa kita lakukan via WhatsApp atau yang lain ya. Jadi tetap kita bisa lakukan secara intent ya. Terima kasih, saya kira itu Randy dan teman-teman mahasiswa Akademi Telkom. Saya izin closing dulu ya. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Saya Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan.